semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Juventus. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan besar ya. Kita akan menjamu Juventus dan Inter menang, menjaga jarak 4 poin dan mempunyai satu tabungan pertandingan. Semoga sesuai harapan kita, Inter bisa menjaga jarak 7 poin dengan Juventus. Tapi semua itu harus Inter buktikan di lapangan, sahabat Bob. Jadi ini menarik sekali, sahabat Bob. Jadi kemarin Inzaghi memberi liburan kepada para pemain selama 2 hari. Itu kemarin yang bermain sebagai starter, Pratesi, Klaassen ini belum main-main ya. Maksud gua Aslani, juga Augusto. Mereka berlibur bersama, ini ada fotonya, mereka bertiga happy banget ya, menikmati salju, sahabat Bob. Ya semoga mereka fresh kembali dan mereka hari ini akan berlatih kembali untuk mempersiapkan diri melawan Juventus, sahabat Bob. Ya, ini kita udah nggak sabar, benar jujur ya, karena animonya untuk pertandingan Juventus ini bukan hanya Italia menurut gua, bahkan seluruh dunia pengen menuju matanya ke sana, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini sedikit yang dibilang kemarin oleh Pavard di media sosialnya. Ini pemain yang sangat berperan ya, bagaimana dia ngeblok dan juga menyundul untuk supaya gawang Sommers tidak kebobolan. Jadi penampilan Pavard ini membuktikan Inter tidak salah mengeluarkan kurang lebih 30 juta untuk mendatangkan dari Munchen, sahabat Bob. Apa yang dia bilang ya? Bersatu, terserang, dan puncaki tabel ya, puncaki klasemen. Jadi semoga Pavard terus gacor dan tidak cedera. Jadi perpaduan itu yang akan kita tunggu. Acerbi di tengah, di kiri Bastoni, dan ada Pavard. Jadi semakin kokoh ya, bagaimanapun Inter 21 pertandingan baru kebobolan 10 dan mencetak 50 gol ya. Dan bahkan clean sheet 13 ya. Ini semoga bisa dipertahankan dan terus melaju, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita juga menunggu bagaimana nih, kok masalah Sensi belum keluar-keluar, ternyata ini juga masih ada terancam gagal, sahabat Bob. Semua surat sudah, dan tadi gua baca katanya si Leicester City tidak mau ada di kontrak itu bahwa mereka wajib membeli Sensi walaupun promosi ke Premier League. Nah, kita tunggu aja, sahabat Bob, bagaimana akhirnya. Tapi kalau gua pribadi nggak tahu, sahabat Bob, kalau Sensi nggak dijual ya nggak apa-apa. Karena kita masih butuh juga, sahabat Bob. Masih ada pertandingan yang banyak ke depan, Liga Champion dan juga Serie A, sahabat Bob. Kita masih butuh sebenarnya Sensi. Tapi kalau memang akhirnya dia terjual ya bersyukur banget. Artinya Inter mengurangi slot gelandangnya lagi. Karena kita sudah kebanyakan ya. Bahkan Inzaghi kemarin berbicara, dia bilang sebenarnya Klaassen tuh bagus, dia bilang. Ya, dan saya sangat minta maaf ke dia gitu loh kalau dia belum mendapat kesempatan. Karena memang kemarin Hakan dan Barella tidak bermain, ternyata Pratesi dan si Aslani bisa menjawab itu. Jadi ya akhirnya dia tidak mengganti pemain. Kalau dia mengganti gelandang kemarin, kemungkinan ya Klaassen yang akan diturunkan. Ya, kita lihat nanti, sahabat Bob. Semoga kalau memang akhirnya dia bisa pergi si Sensi, ya sudah. Kalau enggak ya kita terima, sahabat Bob. Nah, ini menjelang pertandingan Juventus. Inter Milan menutup kebisingan dan kontroversi menjelang pertandingan Juventus. Karena memang kemarin banyak sekali ya tekanan-tekanan ke Inter, masalah kontroversi lah, bla bla bla. Tapi seperti yang Inzaghi, inilah hebatnya Inzaghi, menutup kupingnya dan memberikan pemainnya untuk fokus ya. Resiko bagi Inter adalah suasana hati menjelang pertandingan Juventus. Setiap minggu tampaknya membawa sumber tekanan dan kontroversi baru. Bagi beberapa tim, ini mungkin bisa menjadi motivasi ide menanggapi kritik di lapangan. Namun hal itu tidak pernah
terjadi dengan gaya Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi. Inzaghi telah membimbing Inter melalui beberapa periode performa yang buruk dan dia juga harus membawa timnya keluar dari lubang yang dalam. Melalui semua itu, pelatih fokus pada ketenangan dan tidak menyerah kepada gangguan seperti cingkuneknya alergi, juga si caci ya. Tampaknya itulah sikap Nerazzurri menjelang pertandingan hari Minggu. Tim akan bekerja untuk menjadi yang terbaik di pertandingan itu tanpa memerlukan motivasi ekstra. Kebisingan pasti akan terus berlanjut apapun yang dilakukan Inter. Namun tim akan bekerja seolah-olah tidak ada di sana. Good, fokus, dan membumi. Berjuang bersama, menderita bersama untuk bintang kedua ya. Nih, semoga aja ya, nih baju yang gua pakai inilah I'm Scudetto. Semoga ini menjadi bintang kedua nanti, sahabat Bob. Itu harapan kita. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang si Brazao ya. Ini kiper Inter sebenarnya diproyeksi akan menjadi Julio Cesar. Ternyata dia siap-siap mengucapkan selamat tinggal ya. Besok petualangan Brazao bersama Santos akan dimulai, jadi dia akan dijual ke Santos dan Inter akan mendapatkan hak 30% atas penjualan dia kembali kalau mereka jual, sahabat Bob ya. Kita berharap sama dia, ternyata dia tidak sesuai dengan harapan Inter ya. Bahkan pemain-pemain muda Inter banyak ya, Stankovic juga kiper muda, terus Gregorio yang sekarang di Monza itu sayang sekali. Tapi ya sudah, Inter akan mencari lagi nanti untuk penerus si Sommer, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini menarik ya, Marcolin ya. Inter kini menjadi mesin perang. Juve tidak boleh melakukan kesalahan. Mantan gelandang Dario Marcolin diwawancara ya, berbicara tentang derby de Italia antara Inter dan Juventus. Inter kini telah menjadi mesin perang. Dalam beberapa situasi saya melihat mereka menyerang bahkan dengan 6 pemain tanpa membuat lawan mereka menderita. Ya, saya percaya bahwa di San Siro mereka tidak akan kehilangan karakter mereka, bahkan jika mereka menghadapi lawan yang patut disegani. Saya meramaikan Inter akan memenangkan pertandingan dan Juventus yang tidak perlu melakukan kesalahan apapun di pertahanan. Kemudian mencoba melakukan serangan balik. Secara psikologi, hasil yang dihasilkan dari bentrokan langsung ini dapat mempengaruhi pikiran kedua tim ya. Semoga harapannya si Marcolin ini benar, Inter memenangkan pertandingan ya. Capello ya ini memuji untuk calon pemain baru Inter itu adalah Taremi, sahabat Bob ya. Dia salah satu pemain terlengkap di sepak bola Portugal dan berkelas hebat, kata Capello. Saya tidak terlalu mengenal pesepak bola Iran, namun saya mengenal Taremi dengan baik dan dia memiliki semua faktor ya yang diperlukan oleh seorang striker. Dia termasuk pemain terlengkap di dunia ya di sepak bola Portugal. Dia punya kelas yang hebat ya. Semoga Taremi juga segera musim depan gacor di Inter. Ini yang dibilang legenda Inter ya. Si Inter bisa mengakhiri perburuan gelar Serie A dengan kemenangan atas Juventus ya. Ini Andreas Brehme ya. Dia memprediksi gitu loh. Ditanya apakah Inter bisa mengakhiri perburuan gelar Serie A minggu depan? Pasti kalau Inter bisa mengalahkan Juventus. Dan menurut saya inilah momen yang tepat untuk menjamu Juventus di San Siro. Brehme berpendapat tim Antoine Inzaghi bermain sangat baik di musim ini. Sebagian besar pertandingan gaya permainan tidak hanya atraktif, tapi juga efisien dan sukses. Dan mantan pemain asal Jerman yang terkenal dengan umpan silang akuratnya selama bermain dirinya, bagaimana pendapatnya jika bermain bersama Nerazzurri saat ini? Lautaro Martinez, duo Lauti dan Andi akan mengemparkan Serie A, kata dia. Sejujurnya saya tidak sabar melihatnya bermain untuk Inter setiap minggunya. Tambah Brehme tentang Martinez. Saya benar-benar penggemar beratnya, kata Brehme. Inter akan menghadapi Juventus ya Senin dini hari 2-4-5. Semoga sesuai harapan kita. Terus juga kemarin di video gua sebelumnya bahwa si
Ini udah ditawar si Carboni oleh Fiorentina, West Ham, juga ada Brentford. Ternyata Inter Milan tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah 35 juta ya. Artinya Inter memang tidak pengen menjual si Carboni ini. Ini adalah pemain masa depan dan kemungkinan dia juga musim depan akan dimasukin ke skuadnya Inzaghi gitu loh. Jadi Inter hanya mematok kalau ada yang membeli 35 juta kemungkinan akan dilepas ya. Tapi kita berharap itu tidak terjadi karena ini adalah pemain masa depan sahabat Bob ya. Semoga sesuai harapan kita ya. Sahabat Bob, ternyata di Serie A sudah 22 pertandingan, Inter baru 21 pertandingan dan ada 5 penyerang terbaik di Serie A setelah 22 pertandingan. Tandem Inter tidak mungkin tercapai. Mereka mengambil alih komando sejak hari pertama dan tidak pernah melepaskannya. Toro dan Thuram sejauh ini merupakan tandem terbaik di Serie A, telah mencetak 50 gol untuk semua Inter ya. Dan Thuram, nah nih siapa yang terbaik untuk 5 penyerang terbaik sampai minggu ke-22? Itu adalah Lautaro Martinez, Thuram, Gudmundsson, Dybala, dan Berardi. Artinya 1-2 dipegang oleh pemain-pemain Inter. Dan ini hanya tinggal pembuktian sampai kejuaraan berakhir dan Inter ya mengangkat trofi bintang kedua Scudetto ya. Terus siapa 5 gelandang terbaik setelah minggu ke-22? Inter mendominasi peringkat 5 gelandang teratas di Serie A. Siapa yang pertama? Ya, pasti Hakan, sahabat Bob. Kedua, Mkhitaryan, si GPS Man. Ketiga, Barella ya. Dan 4-5 ada Rabiot, Bonaventura. Rabiot ini ternyata udah sembuh dari cedera, kemungkinan dia nanti akan melawan Inter. Ya nggak apa-apa, siapapun yang diturunkan Juventus, Inter tetap siap karena hanya fokus kepada diri sendiri, sahabat Bob. Ini yang menarik, sahabat Bob, Scalvini ya. Ini adalah idamannya Inter dan dia kemungkinan dia akan perpanjang kontrak sampai 2028. Sementara kontraknya masih sampai 2027. Nah, kita akan melihat bagaimana strategi Opa Marotta mendatangkan musim depan. Akankah Scalvini akan datang? Kebayang ya sahabat Bob, ada Scalvini, ada Pavard, dan ada Bastoni ya. Pemain-pemain muda, ini luar biasa. Kalau bisa datang ke Inter, ini adalah top banget. Kita tunggu aja, apakah Scalvini bisa didatangkan ke Inter atau tidak. Nah, pasti sahabat Bob udah nggak sabar ya. Kenapa ya Tajon Buchanan belum bermain? Ya memang belum saatnya sahabat Bob ya. Si Darmian juga ada kecapean. Yang paling top yang udah terintegrasi ke tim adalah Dumfries. Makanya Dumfries kemarin bermain menggantikan Darmian juga bagus. Nah, tapi tetap yang menjadi favorit untuk melawan Juventus tetap Darmian. Kita lihat aja nanti. Yang jelas di kiri sih udah pasti udah diambil alih oleh si Di Marco ya. Di tengah ya kembalilah Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Di depan tidak diragukan Tula, sahabat Bob ya. Pratesi juga ada siap untuk memberikan energi lagi buat Inter, sahabat Bob. Jadi ya kita tidak sabar menunggu pertandingan Senin dini hari ya. Kita tunggu aja seperti apa. Tapi sedikit ini ada pembahasan tadi di media-media Italia. Ini menarik ya. Bagaimana ini ya sedikit kita berbicara kesuksesan Inter atas taktik dan statistik kepelatihan 2023-2024 ya. Filosofi sepak bola Inter ya, Inzaghi dengan gayanya 3-5-2 baik di Lazio, baik di Inter, dan dia juga ada memberikan kematangan di tim Inter terutama ya. Jadi ini selama menukangi Lazio, Simone Inzaghi banyak bereksperimen. Jadi ini dia mampu menempatkan segala dalam perspektif dan menciptakan strategi yang solid baik pertahanan maupun serangan. Taktik dan strategi di lapangan dengan baik untuk Inter Milan. Apakah taktik Inzaghi konservatif? Iya dan tidak. Mereka bertujuan ya untuk keseimbangan selama sebagian besar permainan, memastikan kontrol, namun kuncinya terletak pada memanfaatkan momen-momen penting untuk meraih keunggulan. Pendekatan Inzaghi menggabungkan praktis dengan memanfaatkan peluang, menciptakan gaya dinamis yang membuat lawan terus menebak-nebak. Mari kita lihat lebih dekat intinya. Formasi Inter Milan yang paling banyak dimainkan. Kesuksesan Inter di bawah Simone Inzaghi adalah 3-5-2.
Taktik ini menjadi pengubah permainan di musim 2023-2024. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Inzaghi menerapkannya di lapangan. Struktur pertahanan pondasi formasi 3-5-2. Gelandang bertahan dinamis beroperasi di depan garis pertahanan, ya. Permainan build up, ya, membangun dengan cepat dari belakang adalah elemen kuncinya. Itu yang kita lihat bagaimana Inter membangun serangan dari bawah, ya, baik dari sayap. Tujuannya adalah untuk menjangkau para gelandang kreatif dengan cepat. Kemudian berusaha memainkan bola ke ruang untuk dua penyerang mereka. Dan untuk serangan dari sayap, meski bermain melalui tengah, peluang menyerang seringkali muncul dari sayap pemain sayap seperti Denzel Dumfries di kanan, Di Marco di kiri, melakukan lari, menciptakan lebar, dan memberikan peluang umpan silang bagi para striker. Terus peran striker adalah para striker terkenal dengan mobilitas, sering berperan sebagai pemburu liar, kemampuan finishing Lautaro Martinez, serta kemampuan dribbling dan passing Marcus Thuram membuat mereka menjadi duet yang tangguh. Ya, terus fleksibilitas dalam formal. Variasi kecil dalam taktik adalah hal biasa. Formasi seperti 3-5-1-1 dan 3-1-4-2 dapat digunakan tergantung pada peran pemain dan kekuatan lain. Jadi Inzaghi juga kadang-kadang merubah, ya, tergantung bagaimana situasi lawan dan bagaimana Inter, apakah tertinggal atau bagaimana, sahabat Bob. Itu luar biasa, ya. Statistik dan angka. Statistik Inter Milan, bagaimana mereka meraih hasil solid tersebut. Rekor kemenangan 17, 3 seri dan 1 kekalahan, dan 54 poin, rata-rata mengesankan 2,55 poin per game. Hebat, ya. Klasemen pertama, performa kandang menang 8 kali, performa tandang menang 9 kali. Semoga nanti juga menang di kandang melawan Juventus, artinya menang di kandang 9, ya. Ya, jadi ini luar biasa, ya. Pencetak gol mencetak 50 gol dengan rata-rata 2,45 gol per pertandingan, ya. Hasil pertandingan memenangkan pertandingan terakhir 1-0 melawan Fiorentina, itu luar biasa. Jadi luar biasa, sahabat Bob. Semoga Inter kita benar-benar terus mempertahankan solidnya, kekompakannya, rendah hatinya, membuminya, dan terus berjuang bersama. Semoga, ya, kita berharap apa yang telah ditanamkan Inzaghi hampir 3 tahun di Inter segera membuahkan hasil bintang kedua, sahabat Bob. Dan kita juga berharap bisa mendapatkan Liga Champion musim ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting berusaha dan tidak perlu mendengarkan apapun. Fokus, fokus, fokus. Dan Inter itulah yang kita inginkan, dan itu yang terjadi, ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.